Oke teman-teman, sekarang ini kita sedang berada di dalam mobilnya nih, dan sedang berjalan mobilnya. Kita akan tanya-tanya nanti sama Dr. Akbar tentang kenyamanan saat mobil ini dibawa di jalanan. Nah, kalau secara interior saya lihat ini masih sangat bagus sekali. Kalau sangat bagus sih enggak, tapi cukup bagus gitu untuk kondisi mobil X-Taxi ini. Namun di interiornya pun ini memang sudah ada beberapa yang diganti atau diperbaiki ya dok ya? Ya. Oke, jadi di-upgrade lah, di-upgrade ya. Oke, jadi masih ada kesan futuristiknya gitu. Iya dok ya? Iya. Oke, jadi gimana dok nih? Dibandingkan mobil Vios Limo Gen 2, Yaris tahun 2010, kemudian juga Mobilio atau Brio yang sebelum tahun 2016 ke atas, itu kan rata-rata kalau kita lihat di bagian AC-nya itu dia bulat-bulat kan. Nah, sedangkan kalau misalnya di mobil Limo ini yang Gen 3 atau tahun 2013 lah yang paling tua, itu dia model AC-nya tuh udah bentuk segitiga gitu. Nah, itu ngebuat saya tuh kenapa mau pakai Gen 3. Kalau misalnya yang Gen 2 itu dia masih bulat-bulat juga kalau masalah saya. Ini AC masih sangat dingin sekali ya dok ya? Oh, AC udah diservis. Udah diservis. Jadi ini mobil waktu ketemu sama saya pertama, yang saya lakukan itu adalah pertama itu servis kaki-kaki. Servis kaki-kaki, ngecek kaki-kaki apa yang perlu ganti, kayak shock breaker udah diganti, kemudian longperan udah diganti. Nah, habis servis kaki-kaki, baru saya itu perbaikin eksteriornya dikit, saya coating. Jadi makanya mobil ini kalau teman-teman lihat kinclong banget ya. Tadi juga kita udah lihat tuh dalam video sebelumnya. Itu ini mobil sangat kinclong sekali, bahkan sampai nggak terlihat kalau ini bekas taksi gitu ya. Saking apa ya? Mungkin restorasinya cukup berhasil berarti ya dok ya. Tapi apa aja sih ini yang masih dipertahankan sehingga mobil ini apa ya? Masih ada rasa X-Taxinya gitu. Kalau dari interior yang dipertahankan karpet masih pakai karpet dasar yang blue true, karena masih bagus karpetnya. Kalau untuk eksterior masih ada lampu sun fender. Harusnya kalau misalnya kita mau ngilangin kesan X-Taxi itu sun fendernya itu dihilangin. Sama lampu, kalau lampu saya memang nggak ada tukar apa-apa karena lampunya masih bening. Kebetulan kemarin tuh ada orang yang jual mobilnya, tapi bukan mobilnya sih, jual spare part mobilnya. Nah, kebetulan dapat Mika yang bening, jadi saya pakai Mika yang bening aja. Lampunya masih lampu baru, jadi kelihatan kayak headlamp itu baru. Udah itu aja kalau yang untuk kondisi awalnya belum ditukar. Iya, ini lampu juga masih nyala ya dok ya. Ini dari awal emang nyala ya, dari pas awal beli. Harus beli. Nggak ada ditukar-tukar. Nah, untuk dalam interior memang kesannya warna hitam. Ada kepikiran mau ganti jok, cuman mau diganti sayang karena joknya masih bagus banget. Iya sih, masih nyaman. Jadi kalau diganti pun, aduh, joknya ini mau dibawa kemana gitu kan, sayang. Udah nanti aja. Dan ini joknya bisa ini ya dok ya? Bisa apa? Kita tuh bisa tidur, benar-benar tidur gitu ya? Iya. Tuh, mantap. Jadi kalau misalkan penumpang yang lain kelelahan itu pengen tidur, enak banget ya. Sama ini mobilnya saya udah tukar kopling. Jadi lebih enteng ya. Koplingnya baru. Jadi kelihatan kalau misalnya kita bawa mobil ini itu udah cus, kita mau balapan ya terserah juga. Enak banget. Kalau tukar kopling kecepatan 140, kecepatan 160, tarik pakai mobil ini. Pernah sampai 160? 150 pernah. 160 masih bisa, cuman saya nggak berani ya. Asingan mati. Tapi di kecepatan 150 km per jam itu kondisi mobil gimana? Stabil atau? Stabil ya? Stabil. Nggak kayak Avanza atau nggak kayak Xenia gitulah. Kalau misalnya 100 aja udah getar. Ini nggak getar. Jadi memang performa mesin ini masih acungin jempol lah ya? Masih acungin jempol. Oke, siap. Nah, untuk teman-teman, jadi walaupun ini X-Taxi ceritanya tuh, tapi ini kalau menurut saya tergolong X-Taxi yang istimewa gitu. Masih sangat bagus performanya, dan juga kalau dilihat dari eksterior dan interior itu masih sangat bagus sekali gitu ya. Lalu nih dok, apa ya, dari pas beli nih
itu budget untuk perbaikan atau upgrade lumayan nggak? Sebenarnya sih masing-masing ya. Kalau misalnya kita tuh mau upgrade ini gimana, terus mau mobilnya itu dibuat gimana gitu. Kalau misalnya memang budgetnya banyak, upgrade-nya pun jadi pilihannya banyak. Tapi kalau misalnya budgetnya pas-pasan ya sesuai dengan kantong. Nah, untuk restorasi, kalau restorasi ini dia spesifik. Kalau mau mobilnya itu keadaan baru, ya kan, mau keadaannya seperti baru, jelas itu mobil harus di coating. Coating itu budgetnya sekitar 2 juta. Kemudian ngecek kaki-kaki itu kalau di bengkel-bengkel tuh biasa 600 sampai 1 juta. Itu belum ada pergantian part ya. Ngecek kaki, maksudnya kenapa ngecek kaki? Karena kalau misalnya saksi itu dia yang penting nggak ada bunyi aja, itu yang jadi standarnya si Bluebird gitu. Nah, betul. Bukan diganti baru semua. Standarnya itu adalah kaki nggak bunyi gitu. Nah, jadi kalau kaki nggak bunyi kan mungkin aja ada yang memang di restorasi, ada yang ganti baru kan. Makanya saya itu kemarin tuh langsung ngecek ke bengkel apa aja berganti. Ya udah bayar aja, yang penting awet lah mobilnya. Bengkel resmi ya? Enggak, bengkel resmi saya itu kena 19 juta. Wash. Jadi nggak pakai bengkel resmi, pakai bengkel yang lain. Nah, di bengkel lain tuh ngecek kaki untuk jasanya itu kena 700.000. Sama yang diperbaiki itu kalau mau kelihatan nyaman, saya langsung tukar kopling sama ganti shock breaker. Tapi balik lagi, itu tergantung dari kondisi mobil teman-teman. Karena kalau menurut saya, kalau mobil tuh mau dibawa enak, pertama mata kita tuh harus nyaman. Yang kedua, kaki kita tuh nggak boleh capek. Nah, makanya saya tuh langsung tukar kopling. Karena kopling yang dari S-Tax ini kadang ringan, kadang berat. Kalau ringan pun ringan yang disetel, bukan ringan baru gitu. Sehingga ya udah saya tukar aja. Alhasil ini kalau misalnya ditandingkan dengan mobil baru, wah ini masih sama, masih sanggup ya? Masih sanggup karena koplingnya baru, shock breakernya juga asli Toyota. Jadi total itu shock breaker habis 2 juta. Itu depan belakang seganti baru. Ya? 2 juta ditambah kopling 1,5, 3,5. Sama coating 2 juta 5,5. Sama jasanya kira-kira habis 6,5 juta sampai 7 juta lah untuk restorasi. Nah, jadi kalau teman-teman bilang kok mahal ya gitu, sebenarnya bukan mahal sih mas. Kita lihat aja lah harga dasar mobil ini kan itu sekarang kalau Gen 3 2013 70 juta. 70 ditambah 7 juta, harganya 77 juta. 77 juta udah ngerasa kayak mobil baru dengan upgrade, sesuaikanlah dengan teman-teman. Jadi pola pikirnya itu jangan, wah kok restorasinya mahal. Bukan restorasinya yang mahal, tapi sayanya yang mau mobil saya itu seperti baru. Kesannya seperti mobil baru. Iya. Kalau teman-teman nggak mau coating ya nggak usah coating. Kalau teman-teman nggak mau ganti kopling nggak usah ganti koplingnya. Hasilnya dapatnya murah juga. Cuman kalau saya memang mau mobilnya itu baru tok gitu. Jadi kalau misalnya dipakai siapapun, orang tua saya yang notabene mungkin udah capek kakinya gitu kan, enak pakai mobil ini. Iya, karena memang terasa banget ya, khususnya transmisi manual ini kalau koplingnya kurang. Iya, kalau berat capek. Kayak kemarin mobil Mas Ingmar pakai warna hitam. Iya, betul. Ya kan? Itu kan koplingnya kelihatan dari awal kalau kita bawa cuma bentar, nggak terasa capek. Nggak terasa, tapi lama-lama pegel juga. Nah, itu kopling yang di setel namanya. Iya, betul. Jadi saya daripada pusing-pusing udah tukar aja. Toh sampai sekarang ini kopling udah diganti sekitar 8 bulan, enggak 8 bulan, 6 bulan diganti. Sampai sekarang nggak ada masalah. Nggak ada masalah dan tetap enak ya. Tetap enak. Oke, teman-teman, jadi itu sekilas tentang kenyamanan saat kita berada di dalam mobil X-Taxi Bluebird ini. Dan dari tadi kita jalan, saya yang jadi penumpang gitu ya, ini pun merasa nyaman gitu di dalamnya. Seperti mobil baru gitu. Walaupun bukan baru ya dok ya. Dan di sini tuh head unitnya ya? Head unitnya ini Android. Sudah Android berapa inch ini dok? 7 inch. 7 inch ya. Dan ini cukup lah ya untuk ukuran mobil ini 7 inch. Ini bisa Bluetooth, bisa WiFi. WiFi bisa, Android semua lengkap lah. Bluetooth, WiFi, Gmail, Google Map semua bisa. WA bisa. Mantap. Ya, oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi videonya. Kita akan bahas sedikit lagi mengenai eksteriornya ya. Nanti masih bersama saya dan Dr. Akbar.